TikTok itu apa gitu ya. Mungkin di sini belum tentu semua user TikTok ya. Mungkin ada yang cuma denger-denger doang, cuman kayak belum pernah pakai gitu ya. Nah, TikTok itu apa sih sebenarnya? Nah, TikTok itu adalah platform video pendek yang memungkinkan kita buat membuat video ya, mengekspresikan ide secara bebas dalam bentuk video pendek. Jadi TikTok itu platform distribution konten yang isinya itu adalah video-video pendek durasi 15 sampai 5 menit sekarang yang terbaru. Kita bisa bikin konten di situ apapun bebas, intinya sesuai dengan peraturan-peraturan TikTok ya. Yang maksudnya kayak tidak melanggar syara, terus juga apa namanya? Tentang kejahatan kayak gitu dan lain. Intinya yang tidak kekerasan itu bisa kita buat di sini. Nah, terus next. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok kita harus bikin konten di TikTok gitu ya? Nah, ini aku dapat data nih. Datanya emang bukan dari orang TikToknya langsung, karena emang TikToknya sendiri belum sampai saat ini belum ngeluarin data aslinya berapa jumlah orang pengguna di Indonesia itu berapa. Tapi aku dapat dari statista.com, ini juga salah satu sumber yang kredibel sih. Dia bilang kalau di sini bilang pengguna TikTok Indonesia itu ada 22 juta orang. Nah, terus kenapa kalau ada 22 juta? Nah, berarti kalau kita sebagai pebisnis ya, kita punya peluang berjuta yang mungkin selama ini nggak tahu bisnis kita itu apa ya. Mungkin selama ini orang-orang 22 juta itu nggak pernah main TikTok ya, atau mungkin nggak pernah tahu toko kita di marketplace, toko kita di Instagram, dia mainnya TikTok. Nah, kita punya peluang 22 juta dan itu menurutku cukup besar sih untuk sebuah pasar yang mungkin kalau kita bilang online dan TikTok ini juga masih baru ya, itu merupakan pasar yang cukup baik gitu. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan brand awareness, ya kan? Maksudnya kayak gimana sih? Boleh langsung next. Jadi kalau kita bilang jualan gitu ya, kita bilang bisnis gitu ya. Boleh next aja, Kak. Kita bilang bisnis atau jualan gitu ya. Kita kan pasti pengennya kan orang beli gitu ya. Orang beli produk kita. Nah, tapi sebelum orang beli gitu ya, kita harus paham dulu nih. Mereka akan melewati fase apa? Ini boleh next aja. Slide-nya. Nah, sebelum orang beli, kita harus paham dulu nih, ya kan? Orang itu ngapain aja gitu. Kok bisa sih sampai orang itu mau beli produk kita gitu. Nah, tadi udah bener. Nah, ini ada yang namanya kalau kita bilang dunia online gitu ya, bisnis online gitu ya. Ada yang namanya marketing and sales funnel. Apa sih sales funnel itu? Jadi itu adalah corong penjualan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari corongnya ini, sebelum mereka sampai di tahap purchase atau pembelian, mereka akan melewati beberapa tahap ya, kayak awareness, interest, consideration, evaluation, sampai dia beli, bahkan repeat. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, awareness itu kan corong pertama ya, corong paling besar gitu ya. Makanya kenapa kita harus bikin konten di TikTok? Ya, kita bikin supaya bisnis kita atau brand kita itu bisa diketahui sama banyak orang, sebanyak-banyak mungkin. Makin banyak brand kita di banyak platform gitu ya. Kalau kita misalnya sekarang masih jualan di marketplace doang. Nah, kita ya kalau bisa mampir di Instagram. Kita punya toko juga di TikTok. Punya juga misalnya di Facebook kayak gitu. Itu akan membuat brand kita atau bisnis kita makin dikenal sama banyak orang. Dan semakin besar tadi ya, kalau kita lihat corong ini semakin besar orang yang aware, maka juga pasti akan semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan pembelian. Kayak gitu. Makanya TikTok ini bisa membantu kita. Boleh langsung next? Nah, terus gimana sih langkah-langkahnya TikTok itu bisa membantu bisnis kita? Jadi ada 4 poin sebenarnya. Yang pertama adalah tadi yang sempat singgung, yaitu adalah meningkatkan visibilitas bisnis. Jadi makin banyak orang yang lihat bisnis kita, itu akan makin bagus ya. Jadi kalau kita misalnya cuma masih di marketplace saja, ya kita bisa masuk di TikTok juga, supaya orang lebih tahu bisnis kita apa. Yang kedua adalah menjangkau customer baru. Tadi sempat aku singgung juga, ternyata ada 22 juta orang baru yang mungkin selama ini nggak pernah tahu toko kita itu apa, bisnis kita itu apa. Nah, itu kita bisa masuk di TikTok. Terus juga yang ketiga adalah membangun kedekatan dengan customer. Jadi TikTok kan juga ada fitur kayak namanya direct message, ada yang namanya komen kayak gitu ya. Nah, itu juga kita bisa berinteraksi langsung sama calon-calon customer kita. Nah, itu bisa meningkatkan emosional atau kedekatan kita sama calon customer. Dan yang terakhir juga pastinya ini dipinginin sama sebuah bisnis ya. Kita promosi tapi kalau bisa minim
banget tapi exposure-nya tinggi kayak gitu ya. Pasti semua orang pengen banget kayak gitu kan. Nah, makanya TikTok ini juga bisa jadi sarana. Kok bisa? Karena TikTok ini punya yang namanya algoritma yang cukup unik yang bisa bikin kalau kita bikin konten di TikTok itu konten kita bisa cepat tersebar ke banyak orang. Nah, kok bisa seperti itu? Boleh next. Oke, kita masuk ke algoritma TikTok dulu. Jadi ini adalah algoritma yang super simple sebenarnya ya. Kalau kita bilang lengkapnya emang cukup rumit ya kalau algoritma. Cuman ini aku bikin simpel aja supaya kita semua paham. Kurang lebih mesin TikTok itu bekerjanya seperti apa. Kayak gitu. Kok bisa sih TikTok ini bantu kita promosi dengan biaya minim kayak gitu. Nah, pertama yaitu adalah kalau misalnya nih kita bisnis gitu ya. Kita sekarang pengen bikin konten promosi di TikTok. Kita pengen promosiin bisnis kita. Nah, kita bikin konten, si TikTok itu punya mesin yang namanya nanti mesinnya akan bekerja menyebarkan konten kita ke sekelompok orang, ke grup audiens kecil dulu. Kayak gitu ya. Dia pakai namanya audience prediction. Jadi dia akan prediksi konten kita ini akan relevan dengan audiensnya dia seperti apa. Nah, itu TikTok yang akan bantu kita. Terus nanti setelah disebarin sama kelompok kecil, nanti ada namanya performance rating. Nah, jadi TikTok itu akan nilai, oke, kontenmu aku sebarin ke sekelompok audiens ini, gimana hasilnya? Apakah mereka tertarik ataukah mereka tidak tertarik? Kalau mereka tidak tertarik, maka TikTok akan memberhentikan impresi ke konten kita. Atau artinya gampangnya adalah ya konten kita udah berhenti didistribusikan ke orang, gitu ya. View-nya udah berhenti kayak gitu. Tapi kalau ternyata orang-orang tuh suka sama konten kita, dari sekelompok orang tadi itu suka, si TikTok akan gulung lagi. Jadi sama TikTok diputar lagi ke kelompok audiens yang lebih besar, grup audiens lagi. Kalau grup audiens itu suka lagi, diputar lagi gitu terus sampai akhirnya video kita FYP kalau istilahnya gitu ya, masuk FYP. Makanya kalau kita lihat TikTok mungkin kan tahu ya, ada FYP yang cuma 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Nah, itu karena dia bekerja dengan cara menggulung audiensnya seperti itu. Nah, terus yang di-rate sama TikTok ini apa? Kok bisa dia nyebarin konten kita ke kelompok-kelompok orang ini? Ada 5 poin sebenarnya yang di-rate sama dia. Pertama itu adalah rewatch. Jadi berapa kali orang itu nonton berulang-ulang konten kita. Jadi makin tinggi orang itu, makin sering orang itu nonton konten kita berulang-ulang, itu makin bagus. Yang kedua adalah watch time. Jadi berapa lama orang nonton, apakah ditonton sampai habis kayak gitu. Yang ketiga adalah share, 4 komen, dan kelima adalah likes. Nah, itu adalah poin-poin yang akan dinilai sama TikTok kalau memang batasnya kita sudah mencapai rating yang bagus, maka dia akan sebarkan konten kita ke orang yang lebih besar. Gitu. Boleh next. Ini sorry banget kalau aku ngomongnya agak cepet ya, soalnya materinya agak padat, juga waktunya kan agak singkat nih, jadi takutnya materinya nggak bisa tersampaikan semua kayak gitu. Nanti kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa kita lanjut diskusi di sesi sharing ya. Boleh next. Ini boleh next slide. Oke, ditunggu sebentar. Oke. Kalau berat mungkin gini aja nggak apa sih. Kalau misalnya anu. Oke, boleh next. Ini yang memang tampilannya atau aku yang internetku ya? Sorry. Slide-nya emang masih tetap ya? Oke. Oke, ditunggu sebentar ya, Pak. Kayaknya dari tim kita laptopnya mungkin sinyalnya lagi agak ini Oh, oke. terganggu. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita masuk lagi yang lebih dalam nih. Terus kalau kita misalnya punya bisnis, punya usaha, gimana caranya kita bisa ngasilin uang dari TikTok kayak gitu pertanyaannya. Nah, TikTok itu bisa bantu kita lewat dua hal. Ya, pertama adalah dengan cara kita bikin konten di TikTok, konten marketing ya. Bisa secara organik ataupun kita pakai ads ya, itu terserah kita.
atau juga sekarang TikTok punya fitur yang namanya TikTok Live dan TikTok Shop. Nah, jadi ini simpelnya kayak kalau mungkin kita semua tahu yang namanya TV, jualan di TV itu ya, zaman-zaman dulu itu. Nah, TikTok Live dan Shop ini sama kayak gitu. Jadi kita bisa live kalau misalnya kita punya jual kaos, jual snack gitu ya, kita live, terus kita juga bisa langsung jualan di situ. Jadi kalau ada orang beli bisa langsung klik di situ dan langsung dia masuk ke website dan dia beli di situ. Seperti itu. Boleh next. Nah, sekarang kita masuk dulu. Terus gimana caranya kita bikin kontennya di TikTok gitu ya? Gimana caranya kita kalau mau promosi di TikTok itu seperti apa? Ini aku rangkum menjadi 3 poin besarnya aja. Jadi kalau bikin konten di TikTok, itu pertama adalah pahami dulu niche kita tuh apa. Ya, niche itu apa? Niche itu ceruk pasar sebenarnya. Jadi kayak kelompok orang spesifik seperti apa yang akan kita target. Kayak gitu. Nah, ini yang penting banget karena ini adalah fondasi awal kita buat mulai bikin konten di TikTok, cari idenya seperti apa, ya kan? Atau bahkan sampai nanti mau diuangkannya seperti apa, kita harus tahu dulu niche kita. Yang kedua adalah pelajari audiens. Ini penting banget ya kalau kita bikin konten marketing, kita cari tahu dulu audiensnya mau seperti apa. Yang ketiga adalah pakai teknik yang namanya HSA atau Hook Story Action. Oke, kita jelasin satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Boleh next. Nah, pertama tentu niche dulu. Nah, tadi kan niche itu kan ceruk pasar ya, atau sekelompok orang yang pengen kita target, gitu ya. Kalau kita bingung nih, niche kita apa ya, gitu. Kalian semua bisa coba jawab 3 pertanyaan ini. Ya, misalnya gini, misalnya aku jualan perlengkapan alat bayi deh, misalnya gitu ya. Nah, kita cek tahu dulu nah, niche kita ini apa, siapa yang kita target, gitu ya. Pertama, misalnya aku kalau jualan alat perlengkapan bayi, aku coba deh pingin kasih tips soal parenting gitu ya, tentang cara parenting. Kita jawab pertanyaan ini pertama misalnya, apakah masalah kamu atau orang sekitarmu yang bisa kamu harus selesaikan? Jadi misalnya nih, kamu sekarang lihat kamu jualan perlengkapan bayi, terus kamu lihat ternyata ada temanmu atau saudaramu yang baru melahirkan gitu ya, baru punya bayi, dia kebingungan nih, gimana sih cara jadi orang tua yang bagus gitu ya, orang tua yang baik seperti apa. Nah, kan karena jadi orang tua kan nggak ada gurunya gitu ya, maksudnya setiap orang masih baru kan. Nah, itu akan jadi masalah atau enggak? Ternyata misalnya ada masalah, temanmu ternyata yang baru punya anak bingung nih, gimana caranya ngerawat anak dan lain-lain. Oke, kita dapat satu masalah. Lanjut pertanyaan kedua, apakah kamu atau orang sekitarmu mau membayar jika masalah itu selesai? Maksudnya kayak gimana? Jadi misalnya nih, oke, parenting. Oke, kita tahu ternyata teman kita atau saudara kita yang baru punya anak ini bingung. Gimana caranya jadi orang tua. Terus kalau misalnya nih, kita bantuin dia. Misalnya kita ajarin nih. Misalnya, kamu mau tahu nggak gimana caranya ngajarin anakmu biar cepet bicara misalnya. Atau mungkin biar cepet jalan. Gitu, ya. Oke, aku mau. Gitu. Kalau dia mau dan dia mau siap mengeluarkan uang untuk mengajari anaknya berjalan, mengajari anaknya membaca, ya ngomong, berarti itu sudah baik ya. Kita bisa menjawab 2 pertanyaan. Yang ketiga adalah apakah masalah itu akan ada dalam jangka waktu yang lama. Jadi tadi ngomong parenting gitu ya. Apakah memang parenting ini dibutuhkan orang dalam jangka waktu yang lama gitu ya? Kalau jawabannya ya pasti iya ya, karena kan manusia pasti berkembang biak ya, pasti punya anak, pasti punya keturunan. Makanya pasti ini akan jangka waktu lama. Oke, kalau kita bisa masuk ini berarti kita sangat bisa masuk di tips parenting. Nah, seputar bahas niche parenting. Nah, itu adalah cara-cara gampang buat nentuin niche. Ini macam-macam ya, nanti kalian bisa sesuai sendiri sama bidang kalian masing-masing seperti itu. Kemudian next. Oke, setelah kita tahu nih, misalnya niche-nya, oke, aku mau masuk di parenting deh. Terus kedua adalah kita cari tahu dulu audiensnya seperti apa kalau di parenting. Siapa yang nonton parenting ini? Nah, tadi kita bilang, oh parenting kita jual alat perlengkapan bayi. Berarti pasti yang nonton kan ibu-ibu muda ya. Oke, kita cari tahu dulu ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda ini sukanya nonton seperti apa? Apa kesukaan mereka? Apakah dia suka nonton konten anak bayi, misalnya anak-anak bayi lucu gitu, terus dikasih misalnya teks-teks seputar informasi-informasi parenting, ataukah dia suka dengerin orang ngobrol gini, yang depan kamera terus ngobrol, ngajarin soal parenting, ataukah dia suka seperti apa? Nah, kita cari tahu dulu seperti apa. Terus juga apa pain and gain mereka, gitu. Apa keresahan mereka ketika dia menjadi orang tua? Ya, kesulitan mereka sehari-hari ngerawat anak apa? Kita cari tahu dulu.
terus juga kebiasaan mereka seperti apa gitu ya. Terus dia suka nonton kita seperti apa? Apakah dia suka nonton video pendek, videonya dikemas dengan cara yang lucu, atau edukasi yang semi formal seperti apa? Nah, kita cari tahu dulu seperti apa. Kayak gitu, boleh next. Nah, setelah kita paham niche kita apa, kita masuk di parenting, kita tahu tipe-tipe audiens kita, ternyata misalnya ibu-ibu muda suka nonton TikTok, suka dengerin orang ngobrol seperti ini dalam membahas tentang edukasi gitu ya. Kita masuk ke teknik bikin kontennya sekarang. Nah, bikin kontennya itu kita pakai 3 teknik simple ya, 3 teknik dasar. Pertama adalah hook ya. Hook itu apa? Jadi kita membuat sebuah konten yang judulnya itu bikin orang tuh penasaran. Jadi orang tuh ketika scrolling sosmed, terus lihat judul kita, orang tuh langsung kayak mikir, ini apa sih? Oh, ini kok lucu sih? Itu adalah judul yang hookable. Maksudnya kayak judul yang bikin orang penasaran. Kita harus bisa bikin orang itu seperti itu. Kedua adalah bikin yang namanya konten yang punya story atau cerita. Maksudnya gimana? Konten yang mengandung unsur emosi. Unsur emosi ini bukan marah-marah ya, tapi unsur yang punya kayak emosi sedih, emosi kecewa, emosi senang, bahagia. Nah, kita mainkan di situ. Terus yang ketiga adalah konten yang punya ajakan agar audiens mau melakukan tindakan yang kita inginkan. Nah, ini adalah kita jualannya di sini. Ya, misalnya kita habis cerita sesuatu, terus ntar kita bilang, oke, kalau kamu mau misalnya mau anakmu cepat belajar ngomong, kamu bisa beli alat ini di toko kami. Coba klik di bio, misalnya seperti itu. Itu adalah action atau call to action ya kita sebutnya. Jadi bikin konten itu stepnya adalah hook yang konten headline yang hook, terus story dan juga action. Gitu. Boleh next? Nah, oke. Sebenarnya tadi itu cuma gambaran besarnya ya. Tadi yang aku bahas ya, niche, terus audience, dan teknik HSA tadi. Kebetulan memang kita sendiri yang entrepreneur itu nulis e-book namanya TikTok Next Level. Jadi buku ini emang bahas seputar tentang cara bikin konten, cara bangun audience, punya follower, cara bikin konten viral di TikTok seperti apa, cara menghack algoritma supaya konten kita disukai algoritma, bahkan sampai cara cari uangnya di TikTok itu kita bahas lengkap detail di e-book gitu ya. Kurang lebih emang seperti yang aku sampaikan tadi. Jadi e-book ini akan lebih bahas lebih detail lagi gitu. Tapi jadi buat kalian yang emang serius pengen belajar TikTok, ingin konten marketing di TikTok seperti apa, kan bisa mampir aja ke Instagram kita ya, di Entrepreneur, bisa di TikTok, bisa di Instagram. Nanti klik di bio, ada yang namanya e-book TikTok Level, bisa klik aja, terus kalian bisa beli kayak gitu. Benefitnya e-book ini apa? Pertama yaitu ternyata ilmu di TikTok ini aku juga udah cobain sendiri, itu bisa diterapin juga di Reels. Jadi kalau kalian punya toko-toko di Reels sekarang, di Instagram, itu bisa banget kalian pakai ilmu ini. Seperti itu. Yang kedua juga ada tugas-tugasnya tiap bab, jadi emang buku ini bahas, nggak cuma dibahas aja, tapi ada tugas-tugasnya, jadi kalian bisa lebih kayak mengukur gitu ya kemauan kalian lewat tugas-tugas itu gitu. Terus juga ada komunitas private, itu juga ada aku juga di situ, jadi kita bisa bahas diskusi kalau misalnya ada yang bingung. Terus juga ada yang namanya voucher kelas diskon dari kelasnya Mas Bram, mungkin kalau tahu ya, dia juga seorang digital marketer, namanya TikTok Game Changer. Itu kelas e-course itu. Nah, jadi kalau kalian beli buku ini sih emang dapat benefit seperti itu. Kalau emang kalian tertarik buat belajar bikin konten marketing lebih dalam, seperti itu ya. Boleh next. Oke, kita lanjut ke topik kita. Next-nya adalah kalau kita ngomongin bikin konten di TikTok terus, apakah bagusan mana, organik atau ads atau berbayar, kayak gitu. Nah, kalau pertanyaan ini dilemparin ke aku ya, jujur aku pribadi bilangnya ya itu adalah nggak ada yang lebih bagus gitu ya, nggak ada yang lebih better di antara dua ini. Jadi kalau kalian bisa manfaatin dua-duanya ya itu jauh lebih bagus. Tapi karena gimana aku bilang kayak gini, karena memang organik dan ads itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi aku share aja kelebihan dan kekurangannya. Nanti kalau kalian sendiri yang akan menilai gitu ya. Kalian pengen pakai organik atau pakai ads kayak gitu. Oke, jadi kalau organik sama ads bedanya apa gitu ya? Pertama dari sisi budget. Dari sisi budget ini adalah pastinya kalau organik akan minim ya, karena ya kita nggak perlu bayar TikToknya untuk menyebarkan konten kita kan. Kita ibaratnya kayak nunggangi algoritmanya gitu ya. Kita manfaat algoritmanya.
Ya mungkin budget kita adalah HP sama mungkin ring light gitu ya zaman sekarang untuk bikin konten. Udah itu aja. Sisanya ya itu adalah produk kita. Kalau ads ya pastinya kita harus bayar TikTok ya supaya dia mau bantu kita buat nyebarin konten kita. Kayak gitu. Terus juga dari sisi interaksi. Interaksinya kalau organik sama ads apa? Kalau organik itu bisa dibilang lebih real, ya. Realnya dalam tanda kutip. Sedangkan kalau ads itu interaksinya itu create. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya adalah kalau organik kan kita ini manfaatin namanya algoritma. Ya, jadi konten kita itu benar-benar dibantu sama algoritma, pakai yang tadi namanya audience prediction-nya TikTok itu, supaya benar-benar ketemu sama orang yang tepat, kayak gitu. Nah, jadi orang yang benar-benar interaksi di situ adalah orang-orang yang emang sesuai sama konten yang kita buat. Nah, jadi yang dimaksud real itu seperti itu. Sedangkan kalau interaksinya yang create atau dibuat, itu kan kalau kita ads kan kita tentuin sendiri ya. Kita mau menjangkau orang seperti apa, ya kan? Interestnya seperti apa, umurnya berapa, demografinya seperti apa. Itu kan kita yang membuat. Ya. Nah, jadi interaksinya memang kita arahkan. Tapi sama-sama yang interaksi juga orang beneran gitu ya. Cuma bedanya satunya murni dari TikTok algoritma, satunya memang kita arahkan. Nah, seperti itu. Terus juga kalau organik kelemahannya apa? Ya jangkauannya nggak pasti. Jadi kadang kita bisa FYP kalau emang pas. Sekarang juga ya nggak pas, nggak bagus gitu ya. Kontennya nggak masuk FYP. Sedangkan kalau TikTok ya kita jangkauannya lebih terukur. Kita bisa tahu kan, kita target set mau budget berapa, kita mau menjangkau orang berapa. Kita bisa tahu. Kayak gitu. Terus kalau audiens dari organik itu lebih dekat dengan audiens. Dan kalau si ads itu kita mendekatkan audiens. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau organik kan kita tadi mainnya di algoritma ya. Jadi kita benar-benar cari tahu audiensnya seperti apa, kita pahami kebiasaan mereka, kita bikin konten yang benar-benar pas sama mereka. Nah, jadi ketika dia bangun interaksi sama kita, itu benar-benar pasti orang yang relate ya, relevan banget sama kita kayak gitu. Sedangkan kalau ads ya karena kita membuat tadi ya, kita udah set ya orang seperti apa dan lain-lain ya, emang kita sengaja dekatin konten kita ke mereka. Boleh seperti itu. Jadi kalau ditanya mana yang bagus ya dua-duanya pakai aja gitu. Kalau memang kita punya budget lebih pakai aja yang ads. Oke, next. Sekarang topik terakhir. Terus gimana caranya bikin konten yang menjual kalau kita lagi di TikTok gitu ya. Tadi di awal ya kita singgung juga TikTok namanya adalah platform distribution content. Dia bukan e-commerce atau marketplace ya. Jadi emang isinya adalah bukan orang-orang yang siap beli. Jadi orang yang masuk TikTok itu adalah orang-orang yang ya mungkin akan cari hiburan, mungkin akan cari informasi gitu ya. Dia bukan orang yang siap mau beli sesuatu. Makanya kita biasanya pakai teknik yang namanya soft selling. Nah, soft selling itu ada dua ya kalau kita di TikTok. Kita bisa pakai yang namanya cover selling atau pakai yang namanya story selling. Bedanya apa? Kalau di sini kita sama-sama mainan sebuah cerita ya, kita bangun sebuah story pakai unsur emosi ya, kita pakai sedih, kita pakai happy, kita pakai kecewa gitu ya. Tapi bedanya kalau cover itu nggak ada ajakan untuk bertindak atau memberikan penawaran. Sedangkan kalau story selling itu biasanya ada actionnya, ada CTA-nya. Gitu. Boleh lanjut ke next saja. Kita langsung ke contohnya, biar nggak bingung. Oke, boleh langsung aja di play contoh kontennya. Sorry, soalnya nggak keluar ya. Ini soalnya nggak keluar atau Soundnya, mungkin pas lagi share screen-nya opsi sound-nya kayaknya belum dinyalain deh sama ya tim kayaknya kita. boleh dibantu mungkin soalnya dulu. Tim boleh di off dulu share screen-nya lalu nanti di share screen Ya, ulang. dikeluarkan aja mungkin. Biar lebih enak ya ada sound-nya. Dibuat model ini aja. Apa namanya? Nggak usah di full screen. Jadi biar bisa di ini. Tim boleh diulang ya di bagian video. Jangan lupa dinyalain share screen-nya ya. Sound-nya.
Nah, jadi itu adalah contoh dari covert selling ya. Jadi tadi adalah kebetulan itu juga salah satu konten dari klien kita sendiri ya, klien dari entrepreneur dari Pecel KW di Malang. Dia ada resto pecel gitu. Nah, emosi yang kita bentuk apa tadi adalah emosi senang dan kecewa gitu ya. Senangnya adalah ketika dia makan sama ibunya itu selalu klop gitu ya, selalu cocok banget. Tapi sedangkan sama ayahnya biasanya nggak cocok gitu ya. Nah, terus jualannya di mana kok bisa disebut selling ya? Jadi kalau mungkin kalian sadar, di situ ada cerita di mana di awal kita bilang dia mampir di Pecel Kawi, terus dia ngomong sama ibunya, dia foto-foto dan dia tag Pecel Kawi. Nah, sebenarnya kita tujuan di situ adalah konten itu adalah pengen lebih bilang ke orang kalau yuk kita mampir ke Pecel Kawi, ternyata Pecel Kawi itu juga punya Instagram loh, seperti itu. Nah, jadi kita pengen pesannya seperti itu supaya orang CTA-nya adalah lari ke Instagramnya Pecel Kawi, seperti itu. Nah, terus ini boleh next. Sekarang adalah contoh konten story selling. Boleh di play. Hingga ku takkan bisa untuk terbang. Hingga ku takkan bisa untuk terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat menggantikanmu. Sampai kini masih ku coba untuk terjadi. Oke, nah itu adalah contoh konten yang namanya story selling ya. Kelihatan bedanya ya. Kalau yang di sini dia mainin emosi sedih gitu ya. Terus bedanya adalah dia punya yang namanya call to action. Dia punya action, yaitu adalah tadi dia bilang di akhir kalau dia buka usaha nggak ada yang mampir, terus dia bilang di akhir yuk untuk warga Jepara merapat gitu. Yuk mampir ke sini. Nah, itu adalah actionnya dari konten ini. Itu adalah contoh perbedaan cover selling dan story selling. Jadi kalian bisa pakai dua-duanya untuk bikin konten marketing untuk promosi bisnis kalian. Gitu. Oke, boleh next terakhir. Ya, mungkin itu sih sekian dari aku.